Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke tutorial makeup. Kali ini aku bikin ala-ala makeup Bali gitu. Pertama-tama di sini aku pakai pelembabnya si Hada Labo. Hari ini tuh lagi ada yang privat dan ini pertemuan pertama dan Masya Allah ini dia kayak semangat banget dan hasilnya itu bisa dilihat ya, tadi itu lumayan rapi. Setelah skin prep kita lanjut ke foundation. Nah, foundation ini aku nggak pakai banyak produk karena ini benar-benar baru pertama kali pertemuan dan dia sebelumnya belum pernah make up. Jadi di sini kita fokus belajar bikin alis dan di bagian mata. Dan di sini aku pakai si LT Pro yang yellow orange karena menurut aku di sini dia cukup mengcover dan dia itu bisa dipakai di berbagai jenis kulit. Karena ini baru permulaan, aku takut kalau misalnya dia dicampur-campur yang ke lain kan dia langsung cepet ngeset gitu ya, dia langsung cepet kering. Sedangkan ini kan dia baru belajar, nanti kalau langsung ngeset langsung kering jadinya malah nge-crack gitu. Jadi di awal-awal itu kita pakai si satu produk aja. Yang penting di sini dia bisa nge-cover dulu. Untuk complexion sendiri itu benar-benar harus merata ke seluruh muka, bahkan ke bagian yang deket-deket lubang hidung pun kita kasih gitu. Kecuali di area mata itu nggak usah yang tebel-tebel. Bahkan di area mata itu kalau bisa ya udah nggak usah dikasih foundation, sisaannya aja. Lanjut ke bagian kontur. Untuk kontur sendiri aku pakai spons yang buat bedak segi 4 gitu. Biar dia langsung kebentuk segaris lurus kayak gitu. Lanjut, kita mau apply blush on bagian dalam. Di sini aku awalnya itu di pangkal tulang bagian belakangnya dahulu. Aku baur-baur, setelah dia kayak udah nggak begitu ngeblok, baru kita maju ke depan. Terus usahain kalau kita lagi bikin blush on dalam itu dia nggak berbentuk kayak pulau gitu. Maksudnya dia jangan kayak ada kelihatan banget garis antara foundation dan si blush onnya. Dan ini sebelum kita baking bedak taburnya, kita rapihin dulu di bagian bawah matanya itu biar nggak ada kerutan, dan di bagian sisi-sisi hidungnya itu jangan sampai kelupaan karena disitu suka nge-crack kalau kelupaan. Tap-tap terus bedak taburnya ke seluruh muka sampai benar-benar si complexionnya itu ngeset, sampai nggak ada lagi yang kelihatannya itu mengkilat-mengkilat atau pas dipegang itu udah nggak lembab. Complexion ini ibarat kata kayak pondasi gitu, jadi dia dari awal emang harus benar-benar kuat dan kokoh. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya dia keringetan atau apa dia nggak hancur. Lanjut ke bagian alis. Di sini bulu alisnya itu aku lem dulu pakai lem mehron. Kita lem bulu alisnya itu sampai benar-benar dia ngeset di kulit. Jadi biar alisnya itu ntar nggak bangun-bangun. Lem mehron ini kecil-kecil cabai rawit ya bun, dia itu benar-benar kayak ya kuat gitu lemnya. Jadi aku pernah pakai di kulit perawatan dan pestaannya itu di tendaan. Jadi pas dia habis akad itu kan benar-benar keringetnya itu ngucur, tapi alisnya itu benar-benar masih ngeset, masih on, masih stay gitu. Yang udah-udah kalau aku pakai lem lain terus alisnya ngejegrek banget gitu. Terus kulit dia perawatan, udah tuh pas dia habis panas-panasan, keringetan, itu dia masih ada yang bangun rambut alisnya. Nah kalau lem mehron ini alhamdulillah sih enggak. Terus ini aku bingkai alisnya itu pakai si Anastasia yang warnanya itu brown. Cocok banget dah tuh lem mehron ditambah si alis pomade Anastasia. Sampai selesai acara digosok-gosok dia tetap awet. Mau dia di bawah tendaan keringetan itu alhamdulillah sih awet gitu. Terus untuk bagian dalamnya itu aku pakai brow it juga yang warnanya itu soft brown. Jadi untuk di bagian belakangnya aku pakai warna brown dan di bagian depannya itu aku arsir-arsir dikit pakai warna yang softnya. Aku concealer alisnya tetap pakai si yellow orange. Karena apa? Karena biar senada dengan complexionnya. Kita concealer dari bagian tengah ke belakang, terus di bagian depannya juga. Abis itu kita set lagi pakai bedak tabur. Oh iya, bedak tabur yang aku pakai itu dari Ultima, yang shade-nya itu warna pink cell. Untuk bikin ala-ala seratnya itu aku pakai brow it yang warnanya itu just coffee di bagian depan. Saat kita bikin ala-ala serat ini usahain tahan napas karena emang bener-bener bikinnya itu harus ngambang, jadi biar dia itu nggak ngeblok dan garisnya itu nggak ketebelan. Bingkai alisnya juga kita pertegas pakai si spidol yang dari brow it ini juga. Sebelum pakai bulu mata di layer pertama, di sini aku mau buat dulu eyeliner segaris lurus, itu buat kayak pembatas lem buat pasang bulu mata.
Jadi nanti kita kasih lemnya itu di bagian eyeliner yang udah kita buat tadi segaris lurus. Kok lemnya gede banget? Gak apa-apa, itu biar ntar bulu matanya itu jengat ke atas. Bahkan kalau nanti si bulu matanya itu di layer pertama ini belum naik, kita usahain sampai dia naik dulu, baru kita pakai di layer kedua. Kita pakai bulu mata yang benar-benar tipis, tulangnya itu juga yang lembut, lentur, jadi nggak sakit di mata. Untuk layer pertama di sini aku pakai teknik jahit, jadi lemnya itu cukup di eyelinernya tadi aja, nggak aku lem di batang bulu mata layer pertama. Jadi untuk di layer pertama itu lemnya cukup di eyeliner dan di akar bulu matanya itu. Terus kita satuin deh kayak tadi, itu pakai pinset. Karena aku ngerasa di layer pertama itu bulu matanya belum ngok ke atas, dia belum naik. Jadi kita naikin lagi sama seperti yang tadi awal, kita kasih eyeliner dulu, terus kita kasih lem bulu mata lagi. Pemasangan bulu mata kedua, aku kasih lem dulu di bagian ujung mata, di bagian lipatannya itu, terus aku kasih lem juga di bulu matanya. Terus pemasangannya itu dari belakang ke depan, jadi aku pasang dulu di bagian lem yang tadi udah kita kasih di bagian ujung, terus aku satuin ke bagian depan. Pokoknya antara bulu mata 1 sama bulu mata 2 itu diusahakan jangan ada jarak, biar bulu matanya nanti terlihat natural. Dan untuk layer ketiga, aku pakaiin lem bulu matanya itu di bagian akar bulu mata aslinya dulu, karena di sini aku mau pakai teknik obras. Teknik obras itu jadi pemakaian bulu matanya itu di bagian bawah bulu mata aslinya. Pemasangannya itu di tulang bulu mata palsu ketemu dengan akar bulu mata asli. Jadi dia enggak nempel di kulit atau nempel di atas bulu mata aslinya. Selesai pasang bulu mata, di sini aku mau pakai Scott. Scottnya itu aku pakai ukuran SL dari Hara. Aku pakai dari belakang dulu, dari bagian ujung bulu mata di bagian belakang terus ke depan. Sebelum kita tempelin, kita semprot-semprot dulu pakai air. Airnya itu botolnya udah ada dari Haranya langsung. Terus kita lihat di bagian belakangnya itu dia udah mulai ada kelopak matanya. Tapi kalau dari HP aku sih nggak begitu kelihatan ya. Untuk Scott yang keduanya itu masih tetap pakai ukurannya SL, cuman aku pasangnya itu dari bagian depan ke belakang. Jadi dia itu biar nggak ngejomplang gitu, biar kelopaknya sama dari depan ke belakang itu satu ukuran. Kita usahain kanan kiri dia ada kelopak mata kayak bulan sabit gitu, jadi ntar di foto itu cakep. Karena kebanyakan orang kan antara kelopak mata kanan dan kirinya itu suka berbeda gitu, jadi kita samakan dengan si Scott tadi. Untuk eyeshadow sendiri di sini aku pakai produknya Makeover, itu yang warnanya merah bata ke coklat gitu. Aku isi dari bagian dalam terus dibaur-baur ke atas, keluar, ke belakang. Pokoknya kita baur-baur sampai tangan pegel. Bukan sampai tangan pegel, tapi sampai dia itu ada gradasi warnanya gitu. Jadi enggak ngeblok, enggak kayak berbentuk pulau. Terus aku kasih lem di bagian Scottnya karena aku mau kasih glitter. Kenapa sih harus pakai lem dulu? Biar glitternya itu awet sayang. Jadi untuk pengantin seharian kita nggak sibuk benerin mata, benerin apapun itu. Jadi usahain make up kita itu sekali tapi on stay sampai malam, dari subuh sampai malam itu awet gitu. Aku kasih lemnya itu kayak setengah bulan sabit. Kenapa? Karena aku mau masang glitternya itu juga nanti kayak setengah bulan sabit gitu, kayak ya kelopak mata biasa aja. Untuk glitternya sendiri di sini aku pakainya produk Miss Rose. Aku lupa beli di mana waktu itu, kayaknya aku beli di mall. Terus aku coba cari-cari di e-commerce gitu, warnanya agak sulit. Ini warnanya 0,5. Ini tuh warna cakep, tapi gimana ya, mau refill tapi nggak ada lagi. Tapi selain Miss Rose ini ada glitter juga yang cukup bagus tapi murah dari Kik. Dan untuk di bagian ujungnya itu aku pakein lagi eyeshadow yang warna coklat biar dia itu ada gradasi transisinya gitu. Setelah pakai eyeshadownya udah rapi, sekarang aku mau ngerapihin bulu matanya. Ini pakai eyeliner biar bulu matanya itu tetap hitam, karena tadi kan bulu matanya itu kena eyeshadow gitu ya. Jadi dia bertabur-tabur eyeshadow, nanti kalau di foto dia kelihatan kotor gitu, kayak ada bintik-bintik putih, bintik-bintik kotoran eyeshadow, itu nggak bagus banget. Jadi dia kelihatan kotor dan nggak natural. Jadi kita harus ngebersihin dan ngerapihin pakai spidol eyeliner. Terus kita bikin eyelinernya itu segaris lurus ke belakang, abis itu diisi dari bawah. Dan untuk eyeshadow bagian bawahnya itu aku pakai warna yang senada dengan yang di atasnya tadi.
Aku arsir dari bagian belakang, itu aku isi ke depan, terus aku isi juga dari bagian depannya itu ke belakang, sedikit-sedikit gitu. Terus kita baut, dan biar di bawah matanya tuh biar ada efek-efek kayak yang di filter-filter belek gitu. Terus aku kasih si brow it yang warnanya itu pearl. Kalau dulu sih orang namainya belek artis ya. Terus aku pakein lem bulu mata tepat di bagian bawah bulu mata aslinya dari bagian depan. Terus yang di bagian belakangnya itu aku agak ada jarak dikit dari bulu mata asli, biar ada efek matanya itu lebih besar sedikit. Dan kita pasang deh bulu mata palsunya itu pas tepat di bagian lem yang kita kasih tadi. Untuk bulu mata bawah sendiri itu aku potong-potong menjadi berapa bagian. Kalau aku sendiri aku potong menjadi 4 bagian. Karena kenapa? Biar terlihat lebih natural aja. Terus bonusnya kalau misalnya sampai amit-amit gitu bulu matanya ada yang hilang satu pas dia lagi akad nangis-nangis, itu nggak begitu kelihatan. Dan untuk bulu mata bagian bawah aku pakai bentuknya itu yang silang. Kalau di Shopee atau di e-commerce itu ada tulisannya itu yang setnya 03 karena dia terlihat lebih natural gitu. Nah untuk bagian finishingnya itu kayak aku nerang-nerangin aja kayak kontur. Terus aku terangin juga si blush on dalamnya tadi. Untuk kontur sendiri ini aku pakai produknya Sivana, blush onnya juga, blush on luarnya itu aku pakai produknya Sivana juga. Untuk blush on luarnya itu sama kayak apply di blush on dalam tadi, kita dari bagian belakang dulu ke depan. Guys, aku udah pegel banget ngomong, kayaknya ntar untuk di tutorial lipstiknya nanti aku kasih terpisah ya. Aku nanti ini mau bikin lipstiknya tuh lipstik ombre, nggak kerasa ini kita itu udah lebih dari 10 menit dan mulut aku kayaknya udah mulai berbusa-busa. Ini highlighternya aku pakai dari mereknya Hojo, murah banget kok, cuman 30.000 aja. Nah udah dulu ya, kita sampai sini dulu. Ini dia hasilnya. Please kalian yang suka sama look ini tolong subscribe aku biar aku makin semangat bikin tutorial kayak gini lagi. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang udah nonton sampai akhir. See you next time.